pelajari matematika sampai di mana? Pecahan apa? Pecahan yang sama penyebut. Ya, yang sama penyebutnya kan? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar masih tentang pecahan, tetapi yang penyebutnya berbeda. Ya, kalau yang penyebutnya sama itu apa namanya? Kita tinggal langsung menjumlah atau mengurang, ya. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini yaitu untuk bisa anak-anak bisa menghitung baik itu penjumlahan ataupun pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kalau yang kemarin kita pelajari, anak-anak bisa menyebutkan atau menghitung pecahan yang penyebutnya sama, namun hari ini yang penyebutnya berbeda. Seperti itu ya, baik itu dia penjumlahan maupun pengurangan. Tujuannya pada hari ini kita akan dapat menghitung, ya, akan dapat menghitung penjumlahan atau pengurangan tersebut, ya. Ya, ini dulu pengertiannya apa itu? Pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh, atau bagian yang dimaksud adalah bagian yang biasanya ditandai dengan arsiran. Ini lingkaran yang utuh, ya. Kemudian dia dipecah menjadi beberapa bagian, ya. Nanti yang kita hitung adalah yang dia minta yang diarsir, pecahan yang diarsir. Nah, seperti ini yang diarsir kan? Sudah pernah kita pelajari ini juga sama, ya. Jadi ini yang diarsir. Jadi kalau yang ini coba perhatikan. Ini pecahan berapa ini? Yang diarsir satu bagian. Jadi pecahannya menjadi berapa? Disebut berapa itu? Iya, 1/4. Karena ini pecahannya ada 4. Satu lingkaran ini dipecah menjadi 4. Namun yang dia minta adalah yang diarsir. Bagian yang diarsir ini yang diminta. Sebutkan, ya. Kemudian sama yang kedua, ada berapa arsiran? Berapa bagian yang diarsir? Ada 2. Sehingga pecahannya menjadi 2/4. Banding berapa banding? 2/4. Semua perhatian di sini. Nah, tidak kelihatan ibu menghalangi. Ya, kemudian yang ketiga, ini pecahannya ada berapa dulu hitung? Semuanya berapa? 8. Ada 8 pecahan. Kemudian yang diarsir ada 3. Sehingga pecahannya menjadi 8. Ya, sudah pintar semua kalau cuma melihat pecahan. Namun sebentar kita akan menghitung baik itu dia penjumlahan maupun pengurangannya. Kita lanjut. Ini konsep pecahan berarti konsep pecahan akan berarti dengan soal cerita yang menggunakan objek-objek nyata. Misalnya apel tadi Ibu sebutkan, ya. Misalnya buah, misalnya kue, ya. Jadi bisa dari kue atau apa namanya ini buahan ini bisa kita gunakan pecahan. Misalnya dia dibelah berapa atau dipecah menjadi berapa. Kemudian bisa juga berupa bangun-bangun datar, misalnya persegi panjang atau lingkaran atau persegi. Nah, jadi konsep pecahan ini akan membantu kita memperagakan atau mengetahui bagaimana pecahan itu, ya. Kemudian, nah ini objek nyatanya tadi disebutkan, ya, ini kue. Ini sangat jelas kalau kita lihat begini. Ini artinya kue ini, satu kue ini dipecah dia menjadi beberapa bagian. Kemudian ini juga ada buah. Nah, kalau begini kita sudah bisa menghitung berarti satu buah apel ini dia dipecah menjadi berapa? 2. Nah, sehingga kalau ditanyakan berapa hitungannya yang satu bagian ini menjadi berapa dia? 1/2. Pelajaran minggu lalu, ya, 1/2. Ini juga 1/2. Sehingga dia kalau dijumlahkan menjadi 2/2 atau sama dengan 1 di sini. Kemudian ini ada kuenya juga di bawah, sama pecahannya. Kemudian berikut, nah ini macam-macam pecahan, ya. Karena bukan ini yang kita pelajari, jadi hanya yang kita pelajari ini adalah pecahan yang penyebutnya berbeda, ya. Kemarin waktu pecahan yang penyebutnya sama, ketika kita jumlah, kalau sudah sama penyebutnya, bagaimana? Langsung dijumlah atau tidak? Tidak. Kalau
belum sama atau pecahan yang berbeda maka itu lain lagi. Ya, maka caranya adalah kita apakan dulu penyebutnya. Kita apakan dulu penyebutnya kalau masih berbeda. Hah? Disamakan. Nah, caranya menyamakan penyebut adalah kita harus menemukan KPK-nya terlebih dahulu. Sudah? Jadi ini pecahan biasa. Jadi yang kita pelajari ini adalah pecahan biasa, ya. Baik itu yang penyebutnya sama maupun yang berbeda itu termasuk pecahan biasa. Jadi yang kita pelajari ini penyebut berbeda maka diapakan tadi penyebutnya adalah disamakan. Caranya seperti apa, Aisyah? Menyamakan penyebut yaitu menemukan KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembaran LKPD. Jadi ini nanti bisa bagian di sini karena sudah cukup ya, ada 2. Jadi kita akan mengisi lembaran ini. Lembaran LKPD ini jadi lembaran ini akan diisi. Yang 2 soalnya adalah penjumlahan, kemudian 2 soalnya adalah pengurangan. Ya, jadi caranya tadi adalah kita samakan dulu penyebutnya. Ya, caranya disamakan dulu penyebut. Ya, sekarang apa namanya? Bisa bikin bedanya disatukan biar satu kali bekerja. Ya. Cepat sedikit, waktu kita tidak lama ya. 5 menit saja mengatakan. Kita pusing. Disamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 2 penyebut yang berbeda tadi kan? Gitu.
Ibu lihat dulu ini hasilnya, ada beberapa kelompok yang sudah benar, namun ada kelompok yang masih ada apa namanya, ada yang belum benar ini, ya. Nanti pelajaran berikutnya lagi kita pelajari kembali ini tentang pecahan yang penyebutnya berbeda, ya. Ada beberapa kelompok tadi yang sudah bagus hasilnya ini. Di kelompoknya apa namanya, Aisyah sini yang masih ada kelirunya, ya. Nanti kita pelajari kembali ini kalau masih belum dipaham untuk pelajaran apa namanya, pembelajaran selanjutnya, ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika pecahan kita menjumlah pecahan yang penyebutnya sama pertama, yang penyebut sama kemarin, kalau penyebutnya sudah sama maka langsung bisa langsung dijumlahkan, ya, atau bisa langsung dikurang. Tetapi ketika pecahannya berbeda maka harus diapakan dulu tadi? Diapakan dulu? Disamakan apanya? Esri, disamakan apanya? Penyebutnya disamakan. Ketika sudah disamakan penyebut, dan cara menyamakan penyebut adalah kita mencari apa dulu? KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Kalau sudah ditemukan KPK-nya maka langsung kita bisa menghitung pecahan yang dimaksud, ya. Demikian, dan kita akan akhiri